selamat pagi Kareta, Tani kita sama adik janin. Nah sekarang kita mau pilates. Jadi kalau di pilates ini fokusnya biasanya dalam 4 hal atau grup muscle-nya ada 4 gitu, namanya powerhouse. Tapi kalau di olahraga lain mungkin disebutnya core muscle. Nah di pilates ini disebut powerhouse. Nah powerhouse ini ada 4 bagian. Yang pertama otot perut. Nah otot perut ini banyak ibu hamil yang takut ngelatih dari hamil gitu. Otot perutnya sebenarnya boleh nggak sih dilatih gitu, padahal sebenarnya penting dari hamil melatih otot perut, tapi dengan gerakan yang tepat dan benar buat ibu hamil. Karena ada beberapa gerakan juga yang nggak boleh buat ibu hamil, misalnya terlalu melipat tubuh, karena kan bayinya jadi sedikit tertekan gitu ya. Kalau cuma gentle boleh. Nah kenapa? Karena pada saat hamil otot perut kita tuh ada sedikit namanya peregangan. Nah peregangan ini disebut diastasis recti. Nah diastasis recti ini otot perutnya waktu hamil sedikit meregang kayak gini. Nah kadang-kadang kalau misalnya nggak kita balikin fungsinya supaya rapat lagi, di kehamilan kedua dia akan meregang lagi sehingga nanti pelebaran otot rectus abdominis ini bisa diisi sama lemak-lemak. Jadi banyak ibu hamil yang nggak aware, kadang-kadang fokusnya dengan penurunan berat badan aja, dia habis lahiran pengen cepet, pokoknya berat badannya turun, tapi olahraganya kadang-kadang nggak dipilih, yang sebenarnya harus balikin ini dulu. Kalau ini udah aman, kita tuh udah boleh lari, udah boleh loncat, semua olahraga yang biasa kita tuh udah boleh aman. Nah itu latihannya sebenarnya dari hamil. Dan bukan hanya estetik, tapi juga fungsi tubuh biasanya akan berpengaruh, misalnya sering back pain. Karena kan kalau otot perutnya melebar, perut tuh menyangga lebih berat. Jadi kadang-kadang perutnya jadi perut gantung ke depan. Nah nanti itu bisa ngaruh ke after lahiran. Yang kedua, pilates tuh banyak untuk punggung atau spine. Dimana punggung ini hubungannya sama pelvic atau panggul. Jadi kalau untuk lahiran, pilates juga sangat berpengaruh di panggul, karena di panggul ini banyak muscle atau otot. Jadi ada otot yang paling besar kayak gini kira-kira bayangannya, Kareta sama kani kita. Nah, jadi ini namanya psoas muscle. Kalau di sininya tegang, biasanya ruang panggulnya jadi lebih sempit. Misalnya karena jarang olahraga, jarang dilatih, atau tim rebahan deh waktu hamil gitu. Padahal masih bisa jalan, masih bisa berenang, apapun yang disuka gitu ya, untuk melatih otot ini. Jadi nanti hubungannya kalau di sini tegang, kapasitas panggul tuh bisa lebih sempit. Sehingga nanti ngaruhnya ke penurunan kepala bayi. Yang harusnya penurunan kepala bayi mungkin jadi lebih lancar kalau panggulnya siap. Ini jadi kayak butuh pelan-pelan, butuh lebih lama gitu. Jadi kita akan melatih banyak otot-otot di pelvic. Selanjutnya yang paling khas buat pilates adalah pelvic floor. Pelvic floor ini otot dasar panggul yang berhubungan nanti dengan mengejan dan juga berhubungan dengan berhubungan seksual. Jadi pelvic floor ini menyangga, dia di bawah ototnya kayak gini. Nah dia nyangga organ rahim, kandung kemih, sama anus. Jadi kalau misalnya pelvic floor yang sehat, ototnya itu bisa kayak gini, manjang, pendek. Nah pelvic floor yang lemah tuh kayak gini. Jadi kalau pelvic floornya lemah, yang bagian atas disangga, kebayangan bisa turun. Atau bahasa zaman dulu tuh turun berok. Gitu, yang ditandai dengan nggak bisa nahan pipis, kok batuk aja gitu ya, kita ngompol ya. Terus abis itu pada saat berhubungan seksual kok nggak sekenceng dulu gitu, kayak nggak berasa ya gitu. Nah itu bisa dari sini, pelvic floor. Jadi hubungannya bisa sampai ke intimacy juga nanti. Tapi ada juga pelvic floor yang terlalu tight kayak gini. Nah ini juga nggak sehat, karena ini bisa mempengaruhi nanti pas mengejan. Jadi pelvic floor yang bagus itu yang memanjang, dia bisa memendek, sehingga nanti pas mengejan tuh kita lebih mudah gitu. Jadi kita bisa nyatain pelvic floor. Nah kalau tegang biasanya ketika berhubungan seksual tuh sakit gitu. Kok after lahiran, abis sekarang lagi nyusuin, berhubungan seksual, setiap berhubungan tuh nyeri banget. Nah ini bisa dari si pelvic floor ini juga tegang. Nah di pilates kita akan nyehatin si pelvic floor, karena nanti
Kalau pelvivornya sehat, kan pelvivor seperti ini di bawah, dia ada yang bentuknya huruf U, ya. Ini untuk nanti pas mengejan, seperti ini kira-kira. Saat nanti bayinya udah di pintu bawah, kalau pelvivornya sehat, itu biasanya kanan kirinya seimbang kayak gini, satu garis lurus gitu. Jadi pada saat mengejan nanti bayinya bisa lebih mudah lahir. Tapi bisa juga pelvivornya nggak seimbang, jadi yang satu lemah, yang satu tegang atau miring. Jadi pada saat nanti bukaan 10 bisa jadi tiba-tiba kok kepala bayinya agak miring ya. Nah turunnya kok bisa lama, itu dari salah satunya pelvivor gitu. Nah itu salah satu manfaat untuk pilates. Jadi berhubungan untuk kehamilan biasanya berkurang banget keluhan-keluhan. Yang kedua pada saat nanti mengejan itu sangat memudahkan sekali gitu. Ada satu temen yang di anak kedua lumayan rajin latihan pilates, sampai rumah sakit ternyata bukannya udah 10, jadi ngejannya di mobil gitu. Bidannya sama susternya keluar gitu. Nah itu salah satunya manfaat untuk mengejan gitu, Kareta sama Kanikita. Oke, kita mulai pilates ya. Kalau nggak ada pertanyaan silahkan duduk bersila, pastikan duduknya di sit bone. Kehamilan adalah sebuah anugerah yang Tuhan sudah berikan karena ada ruh atau spirit yang sudah dipercaya menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah yang mengemban tugas, mempunyai visi dan misi di dunia. Dan setiap orang tua berusaha memberikan yang terbaik dengan versinya dalam menjaga amanah ini. Salah satunya dengan mengelola potensi yang Tuhan sudah berikan, memperkaya ilmu sebagai fondasi, mengelola tubuh dan nafas juga bagian upaya sebagai menjaga kesehatan tubuh dan janin sejak di dalam kandungan. Bagian upaya bertanggung jawab dengan amanahnya ini juga adalah sebagian ibadah, karena dengan bergerak ada cinta dan juga doa yang terus mengalir. Ada bagian otot yang disiapkan dan menstimulasi tumbuh kembang adik janin. Bukan hanya sebagai upaya mendapatkan persalinan versi idealku, tapi juga ada rasa berserah dengan ketetapan yang Maha Menciptakan. Karena persalinan adalah hukum Sang Pencipta. Tugasku mengelola seluruh potensi yang Tuhan berikan, menikmati segala proses yang ada, dan membawa ikhtiar ini beriringan dengan tawakal. Anakku sayang, semoga setiap gerakan kita dalam kehamilan mendapat ridho dari Sang Pencipta dan menjadi amal ibadah dalam menjaga dan mencintaimu. Anakku sayang, setiap bergerak bersamamu, aku merasakan juga cinta yang sangat dalam dari spiritmu yang suci. Hari ini kita bergerak bersama. Setiap ada pergerakan di dalam rahim mama, membuat indera dan sensorimu juga terstimulasi. Termasuk hormon bahagia saat mama tertawa dan bersyukur atas kehadiranmu. Ada reaksi kimia di bagian otak mama, mengeluarkan hormon oksitosin, endorfin, serotonin, mengalir ke plasenta, tali pusat, dan mengalir ke adik janin. Semoga adik janin juga merasakan kebahagiaan yang sama. Karena mama sadar, saat di dalam kandungan, adik janin tidak hanya makan dari nutrisi yang mama makan, tapi juga makan dari rantaian reaksi kimia yang dikeluarkan oleh hipotalamus dalam otak mama. Setiap melihat dan merasakan pertumbuhan dan perkembanganmu, mama menyadari kekuasaan yang Maha Menciptakan. Karena proses kehamilan bukan hanya sebuah proses biologi dan juga reproduksi, tapi sebuah kekuatan yang Maha Menciptakan. Anakku sayang, semangat ya nak. Kita belajar untuk menjaga, mengelola,
yang Tuhan sudah berikan agar kita mendapatkan kehamilan dan persalinan yang waras jiwa. Kehamilan dan persalinan versi terbaik kita. Mama mencintaimu.